Bab 646. Berhenti berpura-pura, aku memiliki pengakuan. Setelah makan siang, Kenzi Harimurti meninggalkan kafetaria dengan santai dan datang ke taman hijau di dalam area pabrik Smile. Jaiden Blue sudah lama menunggu di sini. Ketika dia melihat Kenzi Harimurti datang, dia melangkah maju dan menyerahkan setumpuk dokumen kepadanya. Tuan muda, ini adalah laporan investigasi yang Anda inginkan. Kami telah memahami situasi dasarnya. Kenzi Harimurti mengangguk dengan rendah hati, mengambilnya dan dengan santai membolak-balik beberapa halaman, lalu mengembalikannya kepadanya. Kamu ambil dulu, kuharap benda ini tidak diperlukan. Ya. Jaiden Blue ada di sisinya, berjalan-jalan bersamanya di taman, dan berkata sambil berjalan, Tuan muda, Hikawa Ibe memberitahu lagi kemarin agar aku menelepon dan mengingatkanmu untuk pergi ke Jepang sesegera mungkin. Yang Mulia Yumiko tampaknya sedikit didesak oleh para menteri. Mendengar ini, Kenzi Harimurti menebak bahwa desakan pada Yumiko untuk merekrut seorang putra menantu sudah tidak bisa ditunda lagi, dan sepertinya dia harus pergi lebih awal untuk menyelamatkan Yumiko. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mengetahui tentang ninja oriental bernama Masahide Jingbo? Kenzi Harimurti malah bertanya. Jaiden Blue merasa malu setelah mendengar ini, dan tidak berani menjawab untuk beberapa saat. Sejak Kenzi Harimurti memerintahkan penangkapan kelompok ninja oriental terakhir kali, Jaiden Blue tidak hanya memobilisasi agen intelijen Alpha Squad, tetapi juga memobilisasi garnison di ibu kota provinsi. Namun, tidak ada gunanya melakukannya. Ninja wanita klan Jingbo tampaknya telah merasakan bahaya terlebih dahulu. Untuk menghindari konfrontasi langsung dengan militer dan polisi, mereka telah menyebar menjadi beberapa bagian dan menghilang ke dalam kerumunan besar. Kenzi Harimurti memandang Jaiden Blue, dan ingin menyalahkannya untuk beberapa kata, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia tahu di dalam hatinya betapa kuatnya geng ninja klan Jingbo. Setelah berpisah dari Jaiden Blue, Kenzi Harimurti menerima telepon dari Wadil Jordan, mengatakan bahwa rapat personel pada pukul 2 siang, dan berharap dia juga bisa hadir. Yang dimaksud Wadil Jordan adalah memberitahunya untuk tidak berpura-pura lagi, dia, ketua, juga harus tampil secara resmi. Tentu saja, Kenzi Harimurti tidak bisa menolak, dia sudah lama mengintai di Smile, dan hari ini, urusan Smile harus berakhir. Sebelum jam 1.30, Kenzi Harimurti datang ke lantai atas gedung kantor tanpa tergesa-gesa, tepat pada waktunya dia melihat Nika Cortez mengenakan kemeja putih ketat dan sepasang rok sutra hitam berjalan mondar-mandir tanpa henti, mengarahkan kedua karyawannya secara pribadi, membersihkan di gang-gang lorong. Kalian berdua, cepat bersihkan kamar mandi. Ketua Harimurti akan datang untuk rapat jam 2. Saya tidak ingin dia tidak puas dengan lingkungan dan kebersihan yang buruk di sini. Kata Nika Cortez wajahnya dingin, seperti dewi yang tinggi. Ya, Direktur Nika, jangan khawatir. Dua karyawan laki-laki yang ditahan sementara sebagai kuli, meskipun memiliki berbagai keluhan di hati mereka, mereka tidak pernah berani mengungkapkannya. Hanya ketika Nika Cortez tidak memperhatikan, mereka berdua menggunakan mata berapi-api yang tidak disamarkan untuk melirik rok sutra hitam Nika Cortez yang indah. Mata serakah itu tampaknya melakukan pelecehan seksual terhadap Nika Cortez. Nika Cortez tidak memperhatikan mata mereka, tetapi dia memperhatikan Kenzi Harimurti. Kenan Harimurti, kamu datang tepat waktu. Kami membutuhkan tenaga kerja di sini. Di salah satu ujungnya, sebuah kantor dibuka dengan sebuah kunci. Kantor ini awalnya digunakan untuk kantor sementara dan istirahat ketika mantan ketua datang ke perusahaan untuk memeriksa pekerjaan. Karena perusahaan Smile diakuisisi oleh grup Mediclassic Pam, Kenzi Harimurti dengan sejumlah besar uang, ketua aslinya tidak lagi menjadi ketua Smile, dan sekarang jabatan ini hanya dapat diberikan kepada bos saat ini, yaitu Kenzi Harimurti untuk menggunakannya. Kenzi Harimurti diam-diam tersenyum dan mengikutinya ke kantor tanpa banyak bicara. Nika Cortez mengambil pel di sudut, memasukkannya langsung ke tangan Kenzi Harimurti, dan berkata terus terang, jangan linglung. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk membersihkan kantor ketua, jika tidak, aku akan tidak puas padamu. Nika Cortez juga mengambil lap sendiri, pergi ke meja ketua, membungkuk, dan menyeka meja dengan penuh semangat. Kenzi Harimurti tidak menggerakkan pelnya, dan berkata setengah jujur, kudengar kau ingin bertemu ketua Harimurti sebelum rapat. Ya. Nika Cortez tanpa sadar berkata, tapi saat berikutnya, dia menyadari sesuatu salah. Dia ingin melihat ketua Harimurti, jadi bagaimana dia bisa dengan santai berbicara dengan orang sekecil Kenan Harimurti. Dia tersipu cantik, dan memandang Kenzi Harimurti dengan tidak puas. Kenan Harimurti, jangan menanyakan tentang apa yang tidak seharusnya kamu ketahui. Ingat identitasmu, kamu hanya asisten kerjaku, jangan menanyakan urusan pribadiku dengan santai.
Kenzi Harimurti sama sekali tidak memperhatikan peringatannya, dan duduk dengan santai di sofa, menundukkan kepalanya dan menyalakan rokok. Saya juga mendengar bahwa Anda ingin melaporkan pemikiran Anda kepada Ketua Harimurti, dan Anda ingin tampil dengan baik. Jika Anda meninggalkan kesan yang dalam dan baik padanya, Anda tetap ingin dihargai dan digunakan kembali olehnya, bukan? Setelah mendengar ini, Nika Cortez merasa tidak nyaman di hatinya. Benar, dia benar-benar ingin meninggalkan kesan yang baik pada ketua, dan berharap mendapatkan penghargaan dan dukungan dari Ketua Harimurti. Bahkan ada rumor di luar bahwa dia ingin menyanjung ketua, dan juga ingin menggunakan trik kecantikan. Tapi tidak peduli bagaimana orang-orang di luar menyebarkan berita, kuncinya adalah, kualifikasi apa yang dimiliki Kenan Harimurti, orang sekecil itu, untuk campur tangan dalam urusannya. Nika Cortez memiliki wajah yang cantik. Dia berkata dengan dingin, "Kenan Harimurti, kamu terlalu jauh. Saya adalah bos wanita Anda, dan Anda hanyalah pengikut kecil. Saya harap Anda akan mengingat identitas Anda, menghormati bos Anda, dan tidak melakukan apapun di luar batas." Pada saat ini, wajah Nika Cortez berubah menjadi sangat tidak sedap. Dia melihat penampilan malas Kenzi Harimurti yang sedang merokok, dan merasa sedikit jijik di hatinya. Apakah ada yang salah dengan otak Kenan Harimurti? Apa yang kamu inginkan? Apa hubungannya dengan dia? Mungkinkah orang ini? Nika Cortez hanya bisa bergidik di dalam hatinya, dan ketika dia memandangnya, ada jejak jijik dan jijik lagi. Kenzi Harimurti tidak peduli dengan cara dia memandangnya, menyalakan rokok, dan berkata dengan santai, "Direktur Nika, jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada ketua, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Selama reorganisasi personel perusahaan Smile, jika Anda ingin mendapatkan posisi yang lebih cocok untuk Anda dapat memberitahu saya. Selama itu masuk akal, saya tidak akan peduli dengan prasangka pribadi Anda. Kepentingan perusahaan adalah hal yang paling penting." Nika Cortez bertanya-tanya apakah dia salah dengar, matanya yang indah penuh kejutan. "Kenan Harimurti, apa yang baru saja kamu katakan? Maksudmu, biarkan aku memberimu laporan tentang pikiranku padamu?" Nika Cortez merasa marah, dan berkata dengan wajah cantik, "Kenan Harimurti, lelucon yang kamu buat ini sama sekali tidak lucu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya pengikut juniorku, seorang yang hanya karyawan tingkat rendah. Kualifikasi apa yang harus Anda punya agar saya memberi Anda laporan pemikiran? Saya beritahu Anda, segera minta maaf kepada saya." Wajah Nika Cortez cemberut, dingin, dan mendominasi. Kenzi Harimurti menggelengkan kepalanya, "Oke, berhenti berpura-pura. Aku punya pengakuan. Saya adalah ketua yang ingin Anda temui, Kenzi Harimurti." Bab 647. Wakil Presiden Panji yang sombong. "Kamu adalah ketua Kenzi Harimurti." Mendengar kata-kata pengakuan Kenzi Harimurti, wajah cantik Nika Cortez penuh keheranan. Dia tercengang di sana untuk waktu yang lama, dan dia tidak dapat mempercayainya bahkan meski dia dibunuh. Pria ini jelas pria kecil yang baru saja datang ke perusahaan belum lama ini. Dia pertama kali bekerja di bagian penjualan, kemudian dia diperbantukan ke kantor direktur. Dia membersihkan kantor direktur setiap hari, dan sering berlarian di belakang pantatnya sendiri. Bagaimana mungkin dia adalah ketua Kenzi Harimurti? Terutama yang tidak dapat diterima Nika Cortez adalah bahwa orang ini selalu tidak melakukan apa-apa, seperti seorang pemuda tanpa bisnis, orang kecil yang pemalas, bahkan sangat rendah dalam dansa ballroom. Dia jelas belum melihat banyak hal di dunia. Bagaimana dia bisa menjadi legenda agung itu, ketua Kenzi Harimurti yang bernilai puluhan miliar? Jangan berbohong padaku. Nika Cortez sedikit bingung, bagaimana kamu bisa menjadi Kenzi Harimurti? Kenzi Harimurti berkata sambil tersenyum, "Mengapa aku harus berbohong padamu? Namaku Kenzi Harimurti yang Anda sebutkan." Pada saat ini, Wadil Jordan mendorong pintu dan bergegas. Begitu dia memasuki pintu, dia terkejut sesaat, dan kemudian dia mengerti, melihat tatapan konyol Nika Cortez, jelas bahwa Ketua Harimurti telah memberitahunya dengan jelas. Wadil Jordan mengabaikan Nika Cortez, tetapi membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Ketua Harimurti, senang Anda ada di sini. Ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda." Melihat bahwa Wadil Jordan sangat menghormatinya, Nika Cortez sangat ketakutan sehingga wajahnya yang cantik berubah warna, sepasang rok sutra hitam yang indah di bawah roknya bergetar, dan dia akan kehilangan pijakannya. Pada pukul 2 siang, rapat penyesuaian personel perusahaan Smile diadakan tepat waktu. Para eksekutif petahana perusahaan Smile dan tim inspeksi yang dikirim oleh kantor pusat grup menghadiri pertemuan tersebut. Tentu saja, Kenzi Harimurti juga datang ke tempat tersebut sebagai ketua. Ditemani oleh Wadil Jordan dan yang lainnya, Kenzi Harimurti masuk ke venue dan duduk di kursi ketua tanpa ragu-ragu. Tuan Andrew, Panji Virgo, dan eksekutif senior lainnya semuanya gempar saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Kenan Harimurti,
pria kecil di perusahaan, sebenarnya adalah ketua grup, Kenzi Harimurti. Mika Cortez sudah siap secara mental, dan dia tidak terlalu terkejut, dia hanya tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Kenzi Harimurti dengan matanya. Dia sangat menyesal, dia biasanya tidak menganggap serius Kenzi Harimurti dalam pekerjaannya, dia hanya memperlakukannya sebagai orang kecil yang dapat dibuang, dan bahkan sering memandang rendah dia dan sangat kasar padanya. Mika Cortez benar-benar tidak tahu apa yang akan dipikirkan Kenzi Harimurti tentangnya. Awalnya, dia berharap Wadil Jordan dan yang lainnya akan menjadi mak comblang untuk membantunya memperkenalkan ketua untuk menjadi pacar, tetapi sekarang, dia tidak lagi berani berharap untuk itu lagi, dan hanya meminta ketua Harimurti untuk memiliki banyak dendam. Tidak berdebat dengannya, dan jangan memanfaatkan masalah personel ini untuk balas dendam dan menginjaknya dengan keras. Kenzi Harimurti tidak peduli apa yang dia pikirkan, meliriknya sebentar, lalu menoleh ke Tuan Andrew yang duduk di sebelahnya, dan menyapa sambil tersenyum. "Halo, Ketua Harimurti." Tuan Andrew buru-buru membungkuk dan berjabat tangan dengannya dengan hormat. "Saya tidak menyangka bahwa Tuan Harimurti adalah orang sungguhan yang tidak menunjukkan wajahnya. Ketua Harimurti, Anda telah merahasiakan pada kami untuk sementara waktu, ini sangat mengejutkan." Senior Andrew selalu menjadi bos penuh waktu dan pria berusia 60 tahun, jadi Kenzi Harimurti secara alami akan menghormati dan memperlakukan dia dengan hangat. Tapi saat berhadapan dengan orang lain, Kenzi Harimurti tidak begitu sopan. Setelah berbasa-basi dengan Tuan Andrew, Kenzi Harimurti melirik Panji Virgo yang sedang duduk di sisi lain, dan berkata dengan tenang, "Panji Bad Boy, kita bertemu lagi." Hati Panji Virgo tenggelam, dan kilatan cahaya melintas di mulutnya dengan kekejaman yang tak terlihat. Panji Virgo memiliki kebencian terhadap Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti pernah menendangnya di depan Mika Cortez, dan utang ini tidak pernah lunas. Dan insiden asap tadi malam terhadap Mika Cortez di kamar 410 gedung asrama sebenarnya didalangi oleh Panji Virgo di belakang layar, tetapi Panji Virgo tidak menyangka si pria kecil Kenan Harimurti melompat keluar untuk mengacaukan situasi. 2 kali berturut-turut, kebencian Panji Virgo sulit dihilangkan. Dia berencana untuk menunggu acara besar perusahaan diselesaikan, dan setelah semua tim investigasi mundur, dia akan datang untuk menyelesaikan dendam dengan Kenan Harimurti, karakter kecil. Tapi dia tidak menyangka yang dia pikir adalah orang kecil, sekarang memimpin di tempat tersebut, bos besar yang harus dipatuhi semua orang, Kenzi Harimurti. Meskipun ada kebencian di hatinya, bagaimanapun juga Kenzi Harimurti adalah ketuanya. Panji Virgo tidak marah ketika mendengar dia terang-terangan memanggilnya dengan julukan Panji Bad Boy. Sebaliknya, dia tersenyum munafik dan berkata, "Ketua Harimurti, kamu telah berada di perusahaan kami begitu lama, mengapa Anda perlu memainkan permainan Infernal Affairs bersama kami? Mungkinkah Anda tidak dapat mempercayai Tuan Andrew, saya, Panji Virgo, dan semua personel manajemen perusahaan di sini?" Kata-kata ini ya, hal pertama yang dia katakan adalah dia ingin menempatkan Kenzi Harimurti sendirian dan menempatkannya di sisi berlawanan dari semua eksekutif perusahaan. Kenzi Harimurti tidak menunjukkan kelemahan sama sekali, menyalakan rokok, dan berkata dengan santai, "Itu benar. Kecuali Tuan Andrew, ketua pekerja keras, semuanya di sini, saya menghormati tapi saya tidak percaya." Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah menjadi gempar. Mika Cortez juga terkejut, sebagai ketua, bagaimana Kenzi Harimurti bisa sebodoh itu? Sangat tabu untuk mengatakan kata-kata seperti itu yang tidak kondusif bagi persatuan sejak awal. Panji Virgo diam-diam mencibir di dalam hatinya. Melihat penampilan Kenzi Harimurti, dia seharusnya menjadi orang yang tumpul tanpa rambut di bibirnya dan tidak mampu melakukan sesuatu. Dia tidak memiliki pengalaman dalam memimpin tim. Tepat baginya untuk mengatakan itu, dia bisa melihat bahwa dia akan dipaksa harus mundur. "Ketua Harimurti." Panji Virgo memasang wajah arogan dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan kecuali Tuan Andrew, tidak ada dari kita yang bisa Anda percayai. Apakah ini berarti bahwa semua wakil presiden di bawah Tuan Andrew, termasuk saya, Panji Virgo, akan diberhentikan?" Dengan tampangnya yang arogan, dia tidak menganggap serius Kenzi Harimurti, sang ketua. Namun, ketika dia mengatakan ini, beberapa wakil presiden dalam pertemuan itu menatap Kenzi Harimurti dengan tidak puas, seolah-olah mereka secara terbuka mengungkapkan sikap mereka. Mereka semua mendukung Panji Virgo dan menolak menerima Kenzi Harimurti. Situasi di venue saat ini sudah terlihat jelas. Panji Virgo sangat pandai membentuk partai, dan lebih dari separuh wakil presiden berpangkat tinggi berada di kubu Panji Virgo. Kenzi Harimurti melirik mereka, dan berkata dengan tenang, "Jika saya ingin memberhentikan kalian semua, itu pasti akan menjadi lelucon dan perusahaan pasti akan terbalik." Panji Virgo mendengus, "Baguslah kalau ketua mengerti. Jadi ketua harus minta maaf kepada semua orang di pertemuan ini."
Setelah Panji Virgo mengatakan ini, beberapa wakil presiden mengangguk satu demi satu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya setuju dengan pendapat wakil presiden Panji, Ketua Harimurti harus meminta maaf secara terbuka. Setuju. Setuju. Sepakat. Lebih dari separuh eksekutif di tempat tersebut mengangkat tangan mereka serempak. Melihat perubahan yang tiba-tiba menjadi lebih buruk, mata indah Nika Cortez tidak dapat menahan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Kenzi Harimurti terlalu ceroboh, dan dia telah memusuhi Panji Virgo dan kelompoknya begitu dia muncul, dan sekarang dia masuk dalam masalah. Panji Virgo menyalakan rokok dengan penuh kemenangan, dan berkata dengan nada mengejek, Ketua Harimurti, semua orang menunggu permintaan maafmu. Aku, serta semua orang yang baru saja mengangkat tangan, akan segera mengundurkan diri darimu. Panji Virgo begitu merajalela, jelas karena jumlah orangnya yang banyak, dia merasa yakin dengan Kenzi Harimurti. Jadi apa yang bisa dilakukan ketua? Menurutnya, dia masih bisa bermain di telapak tangannya. Bab 648. Saya menyatakan, saya menghukum Anda sampai mati. Semua orang dapat melihat bahwa Panji Virgo sedang mencoba untuk memberikan pukulan kepada ketua, dan memberitahu Kenzi Harimurti betapa kuatnya Panji Virgo. Dan begitu Kenzi Harimurti meminta maaf, itu sama saja dengan menyerah kepada Panji Virgo. Dalam pertemuan reorganisasi personel berikutnya, lebih dari separuh wakil presiden akan mengikuti jejak Panji Virgo dan secara terbuka mencalonkan Panji Virgo sebagai CEO baru. Bahkan jika Kenzi Harimurti adalah ketuanya, dia harus menundukkan kepalanya. Kenzi Harimurti melihat tatapan bangga dan arogan Panji Virgo di matanya, seolah-olah dia melihat monyet yang sombong. Dia berkata dengan senyum tak tahu malu, Wakil Presiden Panji, dapatkah Anda mengulangi apa yang baru saja Anda katakan? Jika saya tidak meminta maaf, apa yang akan terjadi? Panji Virgo mendengus, Tuan Ketua melihat kamu masih sangat muda, kamu tidak tuli, kan? Dia berkata dengan nada menghina, jika Ketua benar-benar tuli, aku bisa mengulangi kata-kata itu lagi. Panji Virgo, melakukan apa yang dikatakan, karena Anda, Ketua, tidak menghormati saya, Panji Virgo, dan banyak wakil presiden. Maka saya, Panji Virgo, akan menjadi yang pertama mengundurkan diri dari Anda. Kata-kata Panji Virgo tidak diragukan lagi merupakan penganiayaan dan ancaman. Kenzi Harimurti tidak peduli, dan berkata dengan ringan, oke, kalau begitu saya akan mengumumkan sekarang bahwa Anda, wakil presiden pertama, telah dipecat oleh saya. Setelah mendengar ini, ada kesunyian yang mematikan di tempat pertemuan. Apakah Kenzi Harimurti gila? Situasi yang jelas tadi ada di depannya. Lebih dari separuh eksekutif yang hadir berada di kubu Panji Virgo. Jika dia benar-benar berani memecat Panji Virgo, dia bisa memikirkannya dengan jari kakinya. Sebagian besar eksekutif lainnya, mereka pasti akan mengundurkan diri secara kolektif sebagai cara untuk mengekspresikan protes keras mereka. Jika dia benar-benar ingin memecat Panji Virgo, dia harus menanggung risiko perusahaan tutup, nilai pasar anjlok, atau bahkan gulung tikar. Bos tua Andrew Swing tidak tahan lagi. Jika gangguan seperti itu terjadi, Kenzi Harimurti dan perusahaannya pasti yang menderita. Ketua Harimurti, Ketua Harimurti. Tuan Andrew berusaha keras untuk membujuk Ketua, harap tenang dan jangan impulsif. Perusahaan Smile akan sangat tidak diuntungkan. Ketua Harimurti, tolong perlakukan perdamaian sebagai yang paling hal yang penting, dan jangan bertindak emosional. Apa yang dikatakan Tuan Andrew membuat Nika Cortez sangat setuju. Dia tidak optimis tentang apa yang bisa dilakukan Kenzi Harimurti pada Panji Virgo, kecuali Kenzi Harimurti sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati perusahaan, dia akan melakukan hal yang sembrono. Dia bahkan sedikit membenci Kenzi Harimurti di dalam hatinya, berpikir bahwa ketua hanyalah seorang pemain sandiwara sombong yang tidak bisa menangani konflik dan tidak bisa memenangkan hati orang. Panji Virgo mencibir, dan berkata, Tuan Senior Andrew, Anda tidak perlu memohon kepada ketua untuk saya. Karena Ketua Harimurti ingin memecat saya, maka silahkanlah. Saat kata-kata jatuh, dia memandang wakil presiden lain dengan acuh tak acuh, dan saat berikutnya, seorang wakil presiden bernama Niu terbatuk, tanpa ekspresi berkata, Ketua Harimurti, Anda juga bisa memecat saya. Ketua seperti Anda, tidak kompeten, berkemauan sendiri, mengikuti Anda untuk melakukan sesuatu, toh tidak ada masa depan. Lebih baik meninggalkan yang lumpuh, mulai yang baru. Saya berencana untuk memulai perusahaan baru dengan wakil presiden Panji, untuk melawan Smile. Eksekutif senior lainnya seperti wakil presiden dan direktur mengangkat tangan dan berkata, saya juga tidak akan melakukannya. Ketua Harimurti, Anda juga bisa memecat saya. Wakil Presiden Niu benar, bekerja dengan ketua seperti Anda tidak akan menghasilkan masa depan yang baik. Kebetulan saya masih memiliki beberapa sumber klien, jadi mengapa tidak pergi ke wakil presiden Panji, mulai lagi dan buka perusahaan lain.
Ada banyak keributan di tempat pertemuan, dan dalam pertemuan singkat ini, 6 atau 7 eksekutif telah menyatakan sikap mereka dan berhenti. Beberapa orang bahkan secara terbuka meminta semua orang untuk mengambil semua tulang punggung tingkat menengah yang dikembangkan oleh mereka sebagai bawahan masing-masing, dan melihat bagaimana perusahaan Smile dapat terus bertahan. Panji Virgo sangat bangga, dan tertawa terbahak-bahak. Ketua Harimurti, kamu puas sekarang? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah ketua, kamu bisa menjadi tiran. Di mata Panji Bad Boy saya, kamu bodoh atas belas kasihanku. Melihat betapa sombongnya mereka, Kenzi Harimurti hanya mencibir, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan teks. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pintu venue didorong terbuka dengan keras, dan Jaden Blue datang ke venue dengan tatapan membunuh, memimpin beberapa jas hitam. Semua orang di pihak Panji Virgo penuh dengan keraguan, dan akan mengajukan pertanyaan. Tapi Jaden Blue berjalan cepat ke Kenzi Harimurti, membungkuk, dan menyerahkan dokumen tebal. Tuan Muda, Panji Virgo, Niu Jintang, Suca Arthur dan beberapa eksekutif senior lainnya dari perusahaan Smile korup dan memutarbalikkan hukum. Semua investigasi telah dicatat dalam laporan investigasi ini. Untuk sesaat, semua orang di pihak Panji Virgo saling memandang dengan cemas, catatan investigasi korupsi dan penyimpangan hukum. Kenzi Harimurti mengambil dokumen itu, tidak membacanya, dan meninggalkannya di meja konferensi dengan santai. Ini mencatat kasus korupsi sebagian besar dari Anda di sini. Bahkan ada hal jahat lainnya tentang Panji Virgo yang berkolusi dengan anggota geng. Anda dapat membaca sendiri situasi spesifiknya, jadi saya tidak akan mengulanginya. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang sejenak, lalu mengambil rekaman itu, menyatukan kepala mereka, dan melihatnya dengan cemas. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah ngeri. Kecuali Tuan Andrew dan Nika Cortez yang relatif bersih, semua orang memiliki satu atau lebih kejahatan atas nama mereka. Catatan ini seperti bom yang dalam, sekali terungkap, akibatnya akan menjadi bencana. Kenzi Harimurti mengagumi ekspresi mereka, dan berkata dengan setengah tersenyum, kalian semua adalah talenta senior di perusahaan. Saya sangat sedih. Ada buku yang begitu tebal. Ini bukti kriminal, semua orang tahu bahwa situasinya tidak baik, dan satu orang berkata dengan panik, kamu, apa yang kamu inginkan? Kenzi Harimurti tersenyum, tapi arti dari senyuman itu tidak jelas. Semuanya langsung ketakutan, apa arti senyum ini? Apakah ini akan membunuh kita, atau bisakah kita duduk dan berbicara? Jaden Blue berkata dengan wajah gelap, sekelompok idiot. Jika Tuan Harimurti ingin berurusan dengan Anda, mengapa repot-repot menunjukkan hal ini kepada Anda? Tuan Harimurti akan memberi Anda kesempatan, itu tergantung pada apakah kamu bisa memahaminya. Semua orang yang berkumpul menatap Kenzi Harimurti dengan gugup, ingin mendengar sikapnya. Kenzi Harimurti menyalakan rokok, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, kecuali penjahat utama, Panji Virgo, situasi semua orang mudah untuk didiskusikan. Mengembalikan uang curian dan bekerja untuk perusahaan, saya bisa memaafkan. Setelah mendengar ini, Panji Virgo tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar, jadi dia memukul meja dan berdiri dengan marah. Kenzi Harimurti, kamu siapa? Bisakah kamu mewakili polisi? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyelidiki kami? Aku, Panji Virgo, apakah akan takut, hanya karena sesuatu yang tidak diketahui asalnya sepertimu, kamu bisa menghancurkanku? Dia berkata dengan tatapan tegas, aku tidak takut memberitahumu bahwa ibu kota provinsi berwarna hitam dan putih, dan aku lebih berpengaruh dan punya banyak teman. Bahkan jika kamu menyerahkan benda ini ke polisi, tidak ada yang akan mendengarkanmu. Sebaliknya, itu kamu, menyelidiki privasi pribadi dan mengumpulkan intelijen bisnis, yang merupakan kejahatan. Selama saya melapor dengan santai, saya dapat membuatmu masuk penjara. Ada kesombongan yang tak terlukiskan di wajahnya yang menantang. Kenzi Harimurti malah tersenyum bukannya marah, dan berkata, Wakil Presiden Panji, Anda mungkin salah paham. Saya tidak perlu bergantung pada polisi sama sekali jika saya ingin berurusan dengan Anda. Setelah jeda, dia menoleh ke Jaden Blue dan berkata, mari kita lihat, menurut kejahatan dalam buku catatan, apakah cukup untuk menghukum mati dia? Jaden Blue mengangguk dan berkata, cukup. Oke, kalau begitu dia tidak akan disalahkan. Kenzi Harimurti mengulurkan tangan dan berkata, ayo, biarkan aku meminjam sesuatu darimu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jaden Blue mengeluarkan pistol dari sakunya dan menyerahkannya kepada Kenzi Harimurti. Di bawah tatapan kaget semua orang, Kenzi Harimurti menarik gagang senjatanya, mengangkat moncongnya, dan membidik Panji Virgo. Kenzi Harimurti tersenyum dingin, sekarang saya nyatakan bahwa Panji Virgo dijatuhi hukuman mati dan segera dieksekusi. Terdengar ledakan.
Sebelum Panji Virgo bisa bereaksi, dia ditembak di jantung, dia menutupi jantungnya, matanya terbuka lebar, penuh kengerian. Kamu. Dengan percikan darah, Panji Virgo jatuh ke tanah, sekarat karena penyesalan. Tiba-tiba, ada jeritan satu demi satu. Semua orang lari dengan panik. Mereka tidak percaya Kenzi Harimurti sangat menakutkan. Di depan begitu banyak orang, dia berani membunuh Panji Virgo dengan satu tembakan. Terutama Nika Cortez, yang menutup mulut kecilnya dengan erat, matanya penuh keterkejutan. Jaiden Blue pergi dan menendang mayat itu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kalian dua orang. Keluarkan mayat itu, jangan ganggu rapat Tuan Harimurti. Ingatlah untuk melemparkannya ke polisi dan minta mereka untuk batalkan tuntutan. Ya. Kedua pria berjas hitam melangkah maju dan membawa mayat itu keluar. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan di tempat tersebut.